Oke, bisa didengar suara saya, Bapak, Ibu? Jelas, clear? Jelas, Pak Dwi. Oke, jelas ya. Oke, buat Bapak Ibu yang memang terkendala koneksi, boleh apa? Videonya sih boleh di off aja ya, biar apa stabil. Tapi yang nggak ada masalah boleh tetap on di videonya. Oke, makasih Pak Obi, Bapak Pembina Yayasan, kepala sekolah, pembina, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah diberikan waktu kepada kami Mentari Group untuk hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Dwi Nanto, atau dipanggil Pak Dwi ya, lebih simpel atau lebih gampang. Dan rekan saya Pak Aloysius. Ya, Pak Aloy, nanti saya berdua akan memandu dalam ya waktu ke depannya Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan program yang ada di Mentari Group. Saya bisa mulai Pak Obi ya. Pak Obinya Ya, mental ya Bapak. suaranya. Oke. Silakan, Bapak. Oke, saya akan coba sharing juga beberapa poin. Saya coba sebentar ya. Oke. Nah, hmm, sebentar. Sudah terlihat slide-nya? Terlihat jelas, Pak Dwi. Terlihat, Bapak. Oke, ini adalah kita sebut adalah Mentari Group Solution dan Support System. Kenapa kita berikan Mentari Group dan Support System? Artinya memang begini, Bapak, Ibu, Ketua Yayasan, Pembina, dan Kepsek yang hadir pada kesempatan hari ini, artinya seperti yang tadi Pak Obi sampaikan bahwa kita programnya adalah secara holistik, secara menyeluruh, secara komplit. Jadi kita bukan hanya untuk mendelivery bahan ajar, tapi juga kita memberikan support kepada sekolah. Jadi kerjasamanya secara melekat, secara dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa maupun sekolah. Jadi kita ada dua sasaran yang Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita bukan meningkatkan kompetensi siswanya dalam penguatan, baik tadi Pak Obi bilang dalam penguatan kompetensi dalam literasi bahasa Inggrisnya, numerasinya, sains. Nah, ini kita akan meningkatkan secara melekat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, tentunya kalau bicara seperti ini saya juga ingin menjelaskan kalau Gemit saya sudah banyak dengar dari Pak Obi, saya sudah banyak baca dari website, ternyata Gemit ini sekolah yang cukup besar ya, dan banyak sekali, dan ini juga berpengaruh sekali ya untuk di Indonesia Timur dalam pengembangan kompetensi khususnya siswa-siswi sekolah di Indonesia Timur. Nah, sebelum memasuki hal tersebut, saya ingin juga menjelaskan beberapa poin. Tentunya Mentari Group. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang belum mengenal apa itu Mentari Group. Saya akan jelaskan sekilas tentang Mentari Group. Nah, kami punya visi. Jadi kami punya visi adalah ingin bahwa kami ingin memberikan kontributor aktif dalam pengembangan SDM untuk di Indonesia, khususnya agar bisa sejajar dengan bangsa-bangsa dunia melalui apa? Melalui jalur pendidikan. Misinya seperti apa? Ya, kami ingin bahwa kami punya anak-anak yang hadir di sini menjadi generasi muda yang berkarakter baik, sejahtera, dan tentunya juga kami ingin menyediakan bahwa sumber pengadaan materi pembelajaran dan pelatihan yang berkualitas untuk pendidikan. Tentunya untuk dengan Gemit bekerjasama, kita ingin memberikan bukan hanya bahan ajaran yang berkualitas, tapi juga pendampingan kualitas kepada guru-guru. Sehingga kompetensi meningkat. Kalau guru Bapak Ibu sekalian yang ada di Gemit bagus, impact-nya pasti ke murid gitu. Jadi yang kita mau latih adalah guru-gurunya Bapak Ibu sekalian. Sehingga murid-murid juga meningkat kompetensinya. Tentunya kita juga dengan inovasi-inovasi terbaru, dengan zaman yang teknologi sekarang sudah berkembang, Bapak Ibu sekalian tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa, walaupun Bapak Ibu sekalian ada di Indonesia Timur. Kita menciptakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sehingga dimanapun anak siswa kita di Indonesia bisa bersaing dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, tentunya ini adalah kami sudah, ya dibandingkan Gemit, kami tidak ada apa-apanya ya Pak Obi ya, Bapak Ibu Yayasan ataupun Kepala Sekolah. Umur kami hanya 22
22 tahun saat ini, tetapi kami saat ini sudah mengcover 6.000 institusi di seluruh Indonesia. Jadi kami sudah membantu sekolah-sekolah yang melakukan transformasi dari sekolah nasional ke bilingual, ke internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian tergantung pilihan masing-masing sekolah. Tapi saat ini kami memang sudah mengcover lebih dari 6.000 institusi di seluruh Indonesia. Seperti apa cover? Nah, ini adalah mitra institusi pendidikan yang sudah bekerja sama dengan kami, Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin ada yang belum familiar dengan sekolah-sekolah yang ada di sini. Ini adalah kayak contoh, kalau sekolah Islam kami sudah bekerja sama dengan sekolah Yayasan Islam Al-Azhar. Ini ada 250 cabang di seluruh Indonesia. Jadi kami juga membantu sekolah Islam Al-Azhar bagaimana mengembangkan kompetensi yang tadinya sekolahnya didesain sekolah Islam ini sekolah nasional, Pak, tradisional, sekarang sudah arah ke bilingual. Ini sudah jalan sekitar 10 tahun ke depan, Pak. Jadi kita sudah bantu dia dari sekolah nasional ke sekolah bilingual. Atau sekolah bina bangsa, atau sekolah IPK, Bapak mungkin kenal IPK, ataupun kalau di Jawa Timur sekolah Petra, Pak. Petra kita bantu dari sekolah nasional. Sekolah ini adalah mitra-mitra yang kita kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, ini ada juga salah satu sekolahnya, Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah yang memang sudah bekerja sama dengan ini. Banyak sekolah sudah kerjasama dengan kita, baik sekolah Kristen, sekolah Islam, Protestan, ataupun Katolik, ataupun sekolah-sekolah internasional. Ini adalah beberapa bagian saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa rata-rata sekolah-sekolah besar memang sudah bekerja sama dengan Mentari Group. Nah, apa sih keunggulan dari Mentari Group? Nah, ini yang membedakan kami dengan tempat-tempat lain, Bapak Ibu sekalian, karena kami cover begitu banyak. Kami punya winning team. Artinya apa winning team? Kami punya seperti saya, Dwinanto, Pak Aloy, yang siap membantu sekolah Gemit dalam meningkatkan kompetensi. Artinya kami punya tim yang siap berkonsultasi, siap diskusi dengan Bapak Ibu Yayasan, kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Gemit. Nah, kami punya program. Inilah program yang kami pastikan bahwa program-program kami adalah program-program unggulan yang memang standarnya udah standar yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Rata-rata sekolah-sekolah nasional, SDIT itu banyak menggunakan program-program kita karena materialnya sudah terbukti dan teruji. Yang kedua adalah manpower development. Nah, ini yang tidak dimiliki Bapak Ibu sekalian. Jadi, program yang kami gunakan adalah bukan hanya bicara programnya, tapi kami punya manpower development. Kami punya pelatihan-pelatihan training yang memastikan guru-guru, Bapak Ibu yang ada di sekolah kita latih, kita ajar, sehingga program yang disampaikan ke sekolah bisa berhasil dengan baik. Yang ketiga adalah measurement. Artinya kami punya bahan pengujian, artinya bahan ajar sudah bagus, training sudah ada, kita punya measurement standar pengujian untuk kompetensi, baik guru dan murid untuk kompetensinya. Nah, yang paling penting adalah yang ketiga adalah kita punya winning system. Artinya dengan kerjasama dengan tadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat sekolah-sekolah besar yang rata-rata sudah kerjasama dengan kami dapat diandalkan, kami punya pengalaman dalam institusi pendidikan, dan kami selalu berkomitmen memberikan yang terbaik buat sekolah-sekolah. Nah, ini adalah support system kami, Bapak Ibu sekalian, selama 20 tahun kami punya bagian-bagian yang memberikan support kepada Mentari Group, bukan hanya dalam bahan resource, tapi juga dalam proses digital, Mentari Akademi seperti apa, assessment, nanti akan saya coba jelaskan. Nah, ini adalah profil kami, Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba jelaskan dulu video Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba kasih lihat video kami seperti apa.
Ya, itu adalah gambaran profil tentang Mentari Group. Tadi ada banyak, ini Bapak Ibu sekalian, artinya saya mau kasih sekilas sedikit. Tadi ini kenapa ada bendera-bendera banyak negara. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, program ini memang hasil karya anak Indonesia, standar internasional. Program-program ini sudah diekspor ke negara-negara ini Bapak Ibu sekalian. Jadi buku program-program kita sudah banyak dipakai oleh banyak negara bersama institusi lokal. Jadi buku program kita bukan hanya digunakan di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Itu gambaran mengenai profil perjalanan Mentari Group. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan sekolah Anda dengan sekolah swasta lainnya Bapak Ibu sekalian? Artinya kita kan juga perlu tahu gitu, GEMIT apa sih yang bikin berbeda GEMIT dengan sekolah swasta lainnya? Nah, kalau bicara tentang sekolah di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, saya coba ambil grafik di 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ternyata kalau ngelihat dari tabel ini, sekolah negeri itu lebih banyak dibandingkan dengan sekolah swasta. Nah, kalau sekolah SD aja lebih banyak sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta. Jumlahnya Bapak Ibu bisa lihat jumlahnya. Dari sekian banyak itu sekolah swasta hanya sedikit. Nah, pertanyaan saya bagaimana di GEMIT? Bapak Ibu sekalian, kalau di GEMIT itu lebih banyak banyak sekolah swasta apa sekolah negeri ya? Kalau di wilayah Indonesia Timur, wilayah Bapak Ibu sekalian lebih banyak sekolah negeri atau sekolah swasta? Sekolah negeri, Bapak. Sekolah negeri ya lebih banyak. Berarti Bapak Ibu tidak jauh berbeda. Iya. Ya, lebih banyak sekolah negeri. Ya. Banyak negeri ya. Berarti kan kalau banyak sekolah negeri ini tidak berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang ada ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sekolah negeri yang udah banyak, tentunya kita harus punya berbeda, betul ya, punya keunggulan, stand out dari sekolah lain. Artinya kita harus punya keunggulan dengan sekolah negeri. Nah, selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau boleh tahu, apa yang membuat berbeda ya Bapak Ibu? Saya boleh tahu nggak? Boleh dong kasih saya beberapa poin. Apa yang membuat berbeda sekolah Bapak dengan sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah lain? GEMIT ini keunggulannya apa ya kalau boleh tahu ya? Boleh open mic Bapak Ibu sekalian. Saya ingin coba diskusi. Kira-kira sekolah GEMIT apa yang membuat berbeda dengan sekolah-sekolah lain? Keunggulannya apa dengan sekolah lain? Ada yang bisa kasih, Pak? Artinya gini, misalnya sekolah Bapak GEMIT, sekolah saya berbeda. Oh, sekolah saya ada program drum band-nya, Pak. Sekolah saya ini banyak diminati. Sekolah saya ada menang juara Olimpiade. Oke. Boleh nggak kasih Bapak Ibu sekalian, kira-kira sekolah GEMIT apa yang mempunyai keunggulan apa dibandingkan sekolah-sekolah yang lainnya, Pak? Jadi secara, halo Pak Dwi, ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi secara umum sebetulnya ada dua faktor yang melatar belakangi mengapa masyarakat itu memilih sekolah-sekolah GEMIT. Pertama itu karena segmentasi geografis, karena jaraknya yang dekat, Trismeo di pedalaman. Yang kedua itu karena preferensi ideologis. Karena ini sekolah gereja, ini sekolah Kristen. Jadi secara umum seperti itu, tapi belum ada satu nilai berbeda yang memang ditawarkan oleh kita. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Sangat valid sekali ya. Pak Loy boleh diatur Pak Loy ininya Pak Loy. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Apa hanya dua poin ini secara geografis jarak lebih dekat dengan dibandingkan yang lain, secara ideologis ini di bawah naungan gereja, ada lain sekolah lain yang mempunyai keunggulan yang berbeda dari poin 1, poin 2 ini? Atau sama semuanya? Okay. Selamat siang Bapak dari saya. Ya, silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Saya hilang suaranya ya. Masih di mute, Bu. Tolong Pak Loy dibukain, Pak Loy. Bu Lindanya dibukain. Ya. Iya. Ya, silakan. Iya. Iya, Bapak. Untuk sementara dari semua kurikulum pasti belum ada perbedaan. Untuk sementara, semua kita masih menggunakan satu kurikulum yang sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, pada momen ini, dari program
Mentari Group ini, kami sangat tertarik untuk membutuhkan perubahan itu pada sekolah-sekolah kami sebagai sekolah Gemit, Bapak. Oke, Dan iya. saya Oke, ya. Makasih Bu Linda ya poinnya. Oke, ya. Oke, makasih Bu Linda poin-poin yang disampaikan. Oke, bicara mengenai poin tersebut, saya akan coba tanya. Ini adalah yang banyak dimiliki biasanya. Bapak Ibu sebenarnya sudah miliki di sekolah-sekolah swasta. Saya ada coba merangkum beberapa poin. Ini adalah keunggulan sekolah swasta. Tadi Bapak sudah sebutkan ada geografisnya dia dekat. Ideologi secara gereja, secara kurikulum sama. Nah, kalau bicara tentang keunggulan-keunggulan ini, mungkin Bapak ada di beberapa poin di sini. Sebenarnya ada beberapa poin keunggulan sekolah swasta. Yang pertama ada 6 poin Bapak Ibu sekalian. Pertama yang adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Ini juga sangat menentukan sekali bagaimana sekolah menghasilkan sekolah ini jadi unggulan. Sekolah ini banyak orang berminat untuk datang ke sekolah swasta. Kedua tadi juga Bu Linda ada bilang kurikulum, konten dan material. Nah, kalau Ibu memberikan kurikulum yang terbaik, sesuai dengan kebutuhan yang saat ini dengan sekolah-sekolah swasta, sudah pasti itu akan ini Ibu Linda. Jadi Bu Linda sudah masuk di kurikulum. Artinya kurikulum yang kita pakai kurikulum Merdeka. Nah, kita perlu ada ya sesuatu yang berbaru sehingga kita bisa menghasilkan berbeda dengan sekolah-sekolah swasta yang lain. Yang ketiga adalah layanan. Nah, layanan juga sangat penting. Artinya jangan sampai sekolah juga mendapat komplain-komplain. Nah, ini juga layanan juga penting. Yang tiga sarana prasarana. Empat adalah sarana prasarana. Yang kelima ekstrakurikuler. Mungkin dari ekstrakurikuler sekolah Bapak Ibu jago di misalnya ada lomba selalu menang di basket, selalu menang di olahraga, selalu menang di paduan suara atau lomba di olimpiade di matematik ataupun sainsnya bagus. Yang ketiga jaminan lulusan terbaik. Apakah lulusan Bapak Ibu sekalian kan kalau swasta itu pasti lulusannya masuk ke sekolah negeri. Apakah jaminan sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian banyak diterima di sekolah negeri itu sangat penting sekali. Nah, dari 1 sampai 6 ini ternyata Bapak Ibu sekalian ekstrakurikuler itu ataupun sarana prasarana di nomor 4 dan 5. Yang paling penting adalah nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Tenaga pendidik dan kependidikan itu adalah number 1 yang menjadi utama bagaimana sekolah swasta itu bisa unggul dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Kedua kurikulum. Sarana prasarana itu nomor 4, Pak. Ekstrakurikuler nomor 5, jam 6. Nah, yang paling penting adalah kalau misalnya tenaga pendidik kita bagus, ya kompetensinya bagus, sudah pasti akan pengaruh kepada layanan, tidak ada komplain. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ekstrakurikulernya guru-gurunya bagus, kegiatannya juga bagus, sudah pasti akan menang. Jaminannya sudah pasti. Jadi poin 1 diletakkan adalah tenaga pendidik dan kependidikan yang nomor 1. Ini jadi sangat penting sekali buat Bapak Ibu saya sekolah swasta bahwa number 1 adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, lalu bagaimana keunggulan sekolah swasta? Tentunya tenaga pendidik harus inovatif dan profesional. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita sudah mengevaluasi tenaga pendidik kita apakah sudah inovatif dan profesional. Ini juga buat pertanyaan buat Bapak Ibu yayasan dan kepala sekolah untuk merefleksikan. Kalau kita sudah bagus ya ini lebih baik Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah apakah dari segi kekasan yang tadi Ibu Linda bilang bicarakan tadi, apakah sekolah Ibu kurikulumnya sudah mampu nih? Sudah bisa menjawab kebutuhan bukan hanya di wilayah Indonesia Timur, tapi kita kan bicara tentang Indonesia. Kita ingin bahwa Gemit bisa bersaing bukan hanya di wilayah Indonesia Timur, tapi juga di Pulau Jawa. Pilihan bahasa, bagaimana pilihan bahasanya? Apakah ada matematik dalam sains sekolah-sekolah unggulan yang diunggulkan di antara Gemit itu juga perlu dipikirkan. Ekstrakurikuler, apakah ekstrakurikuler itu bisa menjawab kebutuhan ada wilayah Indonesia Timur? Penguatan karakter, kalau penguatan karakter sudah pasti Gemit punya, karena di bawah naungan gereja ya. Nilai-nilai keagamaan yang diajarkan sudah pasti jelas dan pasti kuat. Nah, pertanyaannya adalah apakah masing-masing di Gemit ini punya keunggulan, punya kekasan? Karena kita lihat di sekolah-sekolah di sini juga sudah banyak, sekolah Jakarta juga sudah banyak masuk ke Gemit ya, yang sudah mau bilingual gitu. Yang ketiga adalah fasilitas penunjang pembelajaran. Bagaimana fasilitas penunjang pembelajaran? Apakah sudah disiapkan? Yang ketiga adalah komitmen tinggi dari manajemen sekolah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang sangat penting sekali. Artinya harus ada komitmen yang tinggi. Dalam 3 tahun ke depan, Gemit itu harus gimana? Kalau Gemit seperti ini, sekolah-sekolah lain itu sudah mulai berlari, Bapak Ibu sekalian di Jawa itu sekolah sudah mulai mengembangkan program-program terbaru, sudah mengembangkan inovasi-inovasi baru. Kalau
ini harus didukung oleh komitmen dari tinggi dari manajemen sekolah, dalam hal ini yayasan ataupun pembina untuk sekolah Gemit. Kalau ingin maju, ayo mulai dari sekarang 3 tahun ke depan bersama Mentari Group untuk mengembangkan kompetensi agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah swasta lainnya. Yang tentunya adalah 5 adalah lulusan yang berkualitas tinggi sesuai dengan visi dan misi sekolah. Tentunya Gemit punya visi dan misi bahwa anak-anak yang ada di situ juga menghasilkan ya punya karakter baik ya Bapak Ibu sekalian, dan tentu berkualitas dan tentunya bisa diterima di sekolah-sekolah universitas negeri nanti, harapannya seperti itu ya, sekolah-sekolah swasta. Nah, ini juga harus juga sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian yang paling penting poin 6 adalah Bapak Ibu sekalian harus punya inovasi yang berbeda dan tentunya biaya terjangkau namun berkualitas tinggi. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Poin 6 yang dijaga, poin 6 ya Bapak Ibu sekalian ya. Dengan biaya serendah-rendahnya, tapi kualitas tidak boleh berbeda dengan sekolah swasta lain. Nah, ini perlu kita pikirkan gitu. Bagaimana sekolah Gemit ini dalam 3 tahun harus melakukan transformasi sekolah. Nah, bicara tentang transformasi sekolah, tentunya saya juga ingin bertanya buat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya coba mappingin Bapak Ibu sekalian. Saat ini kan kurikulum K13 untuk Merdeka, atau kurikulum Merdeka dengan memperkuat Inggris, matematik, sains, atau sekolah bilingual dengan pengantar bahasa Inggris, atau nasional plus dengan internasional. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau jalan ke sekolah-sekolah kota Pulau Jawa, banyakkan nasional plus ya, sudah menggunakan kurikulum internasional ataupun pakai. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, saat ini Bapak Ibu masuk di sekolah mana ya Bapak Ibu? Apakah masuk di sekolah nasional, apa sekolah menekan kurikulum Merdeka dengan Inggris, matematik, sains, atau sekolah bilingual ya? Boleh tahu Bapak Ibu sekalian? Saat ini Gemit masuk di yang mana? Yang biru tua, hijau, kuning, atau oranye, Bu? Dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira sekolah Ibu masuk di mana? Poin ini masih menerapkan kurikulum Merdeka. Poin pertama ya. Oke. Oke. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian saya kasih transformasi? Ternyata Bapak Ibu sekalian saya mau memberikan gambaran. Sekolah-sekolah di luar itu udah masuk sekolah bilingual Pak, yang hijau Pak. Sekolah-sekolah Jakarta kalau Bapak kunjung ke IPK, ke sekolah BPK Penabur, itu adalah masuk di sekolah bilingual. Berarti Bapak masih ada di step pertama. Tidak ada masalah Pak. Yang penting adalah Bapak mau melakukan inovasi. Saya berharap 3 tahun dan sekarang bisa lanjut ke sekolah bilingual ya Pak ya. Paling tidak ada arah yang akan dituju, ada arah yang akan dicapai gitu. Kalau Bapak di kurikulum Merdeka tidak apa-apa Pak. Kita akan dari 3 tahun dari sekarang, ayo kita bersama-sama Mentari Group menerapkan kurikulum Merdeka, tapi meningkatkan kompetensinya dalam kemampuan bahasa Inggris. Tadi Pak Obi bilang, sekolah yang siap dengan bahasa Inggris, ayo kita rapikan, kita kuatkan dalam penguatan literasi bahasa Inggris. Sekolah yang sudah kuat dalam matematik dan sains, ayo bareng-bareng kita siapkan. Harapan saya adalah sekolah-sekolah ini bisa maju, bisa bertahap. Enggak apa-apa, Bapak mau kurikulum nasional, mau bilingual tidak apa-apa. Dari kita siap. Tinggal sekolah mau set up seperti apa, dari kita siap membantu untuk sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, bicara tentang kurikulum tersebut, nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang akan tadi bilang, kita ingin berbeda lah. Kita ingin melakukan transformasi. Kita ingin berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Nah, harapan saya, Bapak Ibu Ketua Yayasan, Pembina dan Kepala Sekolah, kita harus melakukan transformasi kurikulum, Pak, bersama Mentari Group. Artinya gini, kalau tadi saya menyampaikan bahwa ada bahan ajar kita sudah siap, pendampingan training sudah siap, kita ada nanti namanya Cambridge English Qualification. Jadi ada standar bahwa memakai program-program dari Cambridge. Ini adalah branding yang sangat kuat, Bapak Ibu sekalian, yang banyak digunakan di sekolah-sekolah. Jadi bisa melakukan ujian standar nanti next, setelah 3 tahun ke depan bisa melakukan ujian Cambridge anak-anak Bapak Ibu sekalian. Harapannya adalah punya standar yang lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah lain. Kita tidak boleh kalah dengan wilayah-wilayah lain. Nah, ini adalah mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar yang namanya IELTS ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini nanti ujian dari level SD sampai level SMA, anak-anak diharapkan bisa ujian. Ujiannya stepnya dari E1 sampai C2, jadi anak-anak bisa melakukan ujian kemampuan bahasa Inggris, sehingga terkadang kan banyak orang belajar bahasa Inggris umur 12 tahun, tapi ketika diajak berbicara tidak bisa apa-apa. Kita belajar 6 tahun, tapi ketika diajar untuk bahasa Inggris ya masih belum. Nah, pada saat ini kita ingin kompetensi anak-anak Bapak Ibu sekalian bisa meningkat, tentunya nanti bisa melakukan ujian dari kelas 1 dari kelas SD sampai SMA Bapak Ibu sekalian.
Ini adalah step-step untuk jenjang sekolah yang akan Bapak Ibu sekalian bisa miliki. Nah, tentunya apa sih tadi Bapak Ibu sekalian bertanya, apa sih support apa sih yang Mentari akan berikan? Nah, Bapak Ibu sekalian perlu kami informasikan bahwa kami punya Mentari Teacher Academy, Bapak Ibu sekalian. Jadi Mentari Teacher Academy adalah kampus kami, kumpulan trainer-trainer kami yang menggodok semua kurikulum yang ada di Indonesia, yang memberikan training kepada sekolah-sekolah. Dan kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, kami ini sudah bekerja sama dengan Asia Institute untuk program S2, konsentrasi pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami Mentari Teacher Academy bukan hanya menyediakan program, tapi jadi banyak permintaan karena customer kami lebih dari 6.000 institusi, 6.000 institusi. Selain training-training yang kita berikan, kami juga melakukan kolaborasi dengan S2 di Asia Institute untuk guru-guru atau pimpinan sekolah dalam konsentrasi pendidikan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebuah komitmen kami, bukan hanya memberikan pelatihan ke guru, tapi secara legalitas kami juga punya bekerjasama dengan Asia Institute dalam mengembangkan program-program pengembangan untuk guru atau pimpinan yang ada di sekolah. Yang kedua adalah training. Nah, ini yang kami memastikan bahwa ketika sekolah bekerja sama dengan kami, guru-guru Bapak Ibu sekalian, kami latih dalam meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Bisa 20 jam, bisa 30 jam dalam pengembangan kompetensi. Misalnya guru bahasa Inggris, kita akan latih bagaimana guru bahasa Inggris itu kompetensinya meningkat. Guru matematik ataupun sains, kita juga akan latih bagaimana guru-guru matematik dan sains bisa meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga adalah kami juga tidak melepas dalam konsultasi, nanti Pak Aloy dan saya akan membantu konsultasi ke guru-guru, ada hal-hal apa yang perlu kami bantu. Ada apa-apa yang perlu kita kembangkan dalam meningkatkan kompetensi sekolah di Gemit. Ini yang kita lakukan ke sekolah. Dan tentunya juga kami melakukan monitoring pengajaran di dalam kelas. Nanti Pak Aloy juga akan coba kunjungan ke Gemit untuk coba melihat, mensupervisi, apa sih yang bisa kita bantu ke sekolah Bapak Ibu sekalian dalam pengembangan guru-guru ataupun murid yang ada di sekolah Gemit. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang kompetensi kan sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mengetahui ada pedagogis, ada kepribadian, ada sosial dan profesional. Kalau dari pemerintah kan hanya diberikan kompetensi ada 4. Nah, di kita, di Mentari sudah membuatkan modul 1, 2, dan 3 Bapak Ibu sekalian. Contohnya dalam pengajaran classroom management di pedagogis. Kita jelasin ada 2 bagaimana manajemen sekolah, guru mengatur dalam manajemen kelas. Ketika sudah mengatur manajemen kelas, di modul 2 kita juga bagaimana guru kreatif dalam mengajar di dalam kelas. Kalau sudah guru kreatif, kita memberikan inovasi. Jadi antara modul 1, 2, 3 ini berkelanjutan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memastikan bahwa kalau misalnya dari pemerintah menjelaskan kompetensi, ada 4 kompetensi, tapi kita sudah turunkan dalam bentuk modul-modul, Pak. Jadi ada modul 1, modul 2, modul 3, memastikan bahwa kompetensi guru di sekolah Gemit itu bisa meningkat dengan kompetensi yang sudah kita buat seperti ini. Dan ini sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian ke sekolah-sekolah. Dan kebetulan sekali Mentari ditunjuk sebagai organisasi penggerak. Kami di Jakarta melatih sekolah-sekolah penggerak karena kami menjadi organisasi penggerak. Udah tahun kedua ini kami menjadi organisasi penggerak melatih sekolah-sekolah, dan ini kami turunkan kepada sekolah-sekolah yang kami latih Bapak Ibu sekalian. Ini modul-modul yang kami berikan kepada sekolah-sekolah penggerak. Jadi ini adalah modul yang akan kami pastikan bisa tercapai buat sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau profesional untuk Inggris, nah Bapak Ibu sekalian, untuk Inggris, nah kami juga perlu melihat kompetensi guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti Pak Aloy perlu kita ada placement test ya Pak Aloy ya, untuk melihat sebenarnya kompetensi guru-guru Bapak Ibu sekalian bahasa Inggris seperti apa, sehingga kita akan training, kita akan dampingan sekolah-sekolah ini seperti apa. Nanti kita duduk bareng untuk meningkatkan kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu saya berikan gambar Bapak Ibu sekalian. Kita ngembangin namanya kompetensi based learning solution. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kadang material Bapak punya goal setting contoh bahasa Inggris. Saya ingin anak saya misalnya SMP atau SMA lancar dalam bahasa Inggris. Tujuannya itu Pak, tapi materialnya tidak sesuai. Nah, kami memastikan bahwa tujuan goal setting yang dicapai dan bahan ajar itu harus sesuai Pak. Jadi antara material, input dan proses itu harus sesuai. Jangan sampai input pengennya Bapak outputnya ada anak-anak lancar dalam komunikasi bahasa Inggris, tapi
antara tujuan dan Mbak Ajar berbeda. Yang ketiga adalah manpower development. Kami memastikan bahwa guru-guru itu mendapatkan training. Karena apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, bahan ajar bagus, kalau guru-guru Bapak Ibu sekalian tidak di training juga itu jadi problem juga. Yang ketiga adalah measurement. Nah, kami ingin memastikan bahwa ketika ada bahan ajar sudah bagus, guru sudah di training, paling tidak ada measurement, ada bahan ujian, bahan assessment yang memastikan bahwa ini tercapai dari objektifnya. Itu yang akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Oke. Dari poin ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi juga Pak Obi juga jelasin apa sih yang didapatkan oleh sekolah. Tentunya gini Bapak Ibu sekalian. Semua Bapak Ibu sekalian, bahan ajar sudah pasti akan dapat. Bapak Ibu sekalian. Training sudah pasti akan dapat. Kurikulum akan dapat. Kalau ujian nanti edisional. Kalau Bapak Ibu sekalian mau ujian ya boleh-boleh aja. Tapi yang kami memastikan bahwa dari bahan ajar, training, pendampingan itu akan didapatkan oleh sekolah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini yang akan kami tawarkan kepada sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang dapat saya sampaikan poin-poinnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan. Kita akan buka diskusi Bapak Ibu sekalian, lebih banyak diskusi. Poin-poin itu adalah gambaran yang saya berikan Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan kepada sekolah-sekolah mitra-mitra kita. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah lihat sekolah-sekolah yang bermitra dengan kami. Ini yang kami lakukan sama mereka untuk memberikan pendampingan, memberikan training sehingga program itu bisa berhasil Bapak Ibu sekalian. Oke, dari poin tersebut ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas, penjelasan saya terlalu cepat, saya bisa ulang kembali Bapak Ibu sekalian di poin-poin ini. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan, silakan. Baik, Jelas? kawan-kawan, minta maaf saya mendahului kawan-kawan. Terima kasih Pak Dwi, Pak Alo. Saya mewakili Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor. Ya. Kemarin dalam usulan kami ke Sinode itu ada 4 sekolah yang kami ajukan, 2 SD dan 2 SMA. Nah, bagi informasi dari Bapak bahwa untuk baseline dari sekolah-sekolah ini, ke-4 sekolah itu sudah mendapatkan akreditasi A 2 periode berturut-turut. Jadi sebenarnya sekarang yang dibutuhkan atau kebutuhan kami adalah bagaimana nilai unggulnya, sehingga itu kami dengan senang hati untuk menerima fasilitasi dari Mentari Group. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan program prestasi, program prestasi ini kan ada pilihan literasi bahasa Inggris, kemudian sains, matematika, dan seterusnya. Nah, di sekolah kami yang kami ajukan itu ada yang mengajukan literasi bahasa Inggris dan sains, tetapi ada yang bahasa Inggris saja, karena itu dibangun dari kesepakatan dengan orang tua. Untuk yang bahasa Inggris, apakah hanya pemberdayaannya atau pelatihannya kepada pengajar bahasa Inggris dan siswanya, atau kepada warga sekolah secara keseluruhan? Jadi mulai kepala sekolah, guru-guru yang non pengajar bahasa Inggris, dan tenaga penunjang atau tenaga kependidikan lainnya. Jadi intinya menciptakan ekosistem yang benar-benar full Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rasio pengajar dan siswa. Rasio pengajar dan siswa, karena yang ada pada kami ini juga tidak di 4 sekolah, dari 4 sekolah yang kami ajukan, tidak semua sekolah itu rasionya ideal. Misalnya di SD Gemit 07 itu ada 380 lebih siswa, tapi pengajar bahasa Inggrisnya cuma 1. Nah, sebagai yayasan kami ingin membuat satu tim teaching untuk bisa melaksanakan program ini. Nah, kira-kira sahutan dari Mentari akan seperti apa. Jadi di tingkat yayasan juga kami merencanakan untuk ada tim yang memang kami buat bisa lintas
sekolah dari 4 sekolah ini untuk bisa sharing tenaga, katakanlah begitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak masukannya ya, poinnya Pak Yapenkis ya. Oke. Iya. Pak Yapen, makasih. Ini sudah bagus sekali, udah akreditasi A, berarti udah inilah, oke lah, udah bagus, udah aman lah Pak ya, itu pertama. Oke. Nah, mengenai program prestasi untuk Inggris dan bahasa Inggris, nah ini juga iya Pak, artinya ekosistem ya. Artinya mungkin gini Pak, nanti enggak masalah. Jadi dari guru-guru bahasa Inggris itu nanti kita coba mungkin perlu ada placement test dulu ya Pak ya. Placement test kita coba lihat kompetensinya. Nah, kalau untuk guru-guru lain ingin ikut ya Pak ya, betul ya Pak ya, ingin ikut dalam kompetensi bahasa Inggris, mungkin nanti kalau memang boleh Pak, kalau memang boleh, kalau saya mau ikut gitu, mungkin nanti kita bisa kasih satu sesi, tapi mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin perlu ikut placement test dulu kali ya Pak ya, biar kita sebenarnya pengen tahu sebenarnya standarnya seperti apa Pak. Sehingga kita bisa putuskan, karena saya nggak bisa langsung memberikan materi saya training ketika saya belum tahu background-nya Pak. Jadi nanti level bahasa Inggris ya Pak. Nanti mungkin kita kasih alat yang gratis ya Pak ya. Nanti guru-guru bisa dicoba di situ Pak, sehingga kita bisa tahu sebenarnya level guru bahasa Inggris di level mana Pak. Nanti bisa dilakukan, itu pertama. Yang kedua, saya setuju sekali Pak. Kalau misalnya Bapak membentuk tim lintas ya Pak, 4 sekolah itu guru bahasa Inggris, itu akan lebih baik Pak. Sehingga harapan saya adalah guru-guru ini bisa mentransformasi apa yang didapat ke guru-guru lain Pak. Betul ya Pak? Karena kan kondisinya berbeda. Artinya kalau guru-guru Bapak memang punya unggulan, ada tim yang nanti kita bergabung, kita latih, kita training, dia bagus. Harapan saya adalah guru-guru ini bisa mentransformasi, bisa memberikan ilmunya kepada guru-guru lain Pak. Tentunya dengan trainer nanti, makanya nanti tim Bapak bisa ikut training dengan yang ada dilakukan Mentari Group Pak. Sehingga ilmu dia bisa diterapkan kepada guru-guru lain. Sehingga atmosfernya bisa terbangun ya Pak. Harapannya gitu ya Pak ya. Atmosfer bisa terbangun. Seperti itu. Nah, oke. Rasional. Nah, rasional memang ya ini dia Pak, antara jumlah guru Oke, antara rasionya memang berbeda. Memang kalau di swasta Pak, rata-rata itu satu kelas itu biasanya isinya cuma 30 Pak, di Jakarta Pak. Kalau di sana satu kelas isi berapa orang Pak, satu kelas rasionya? Ya, paling tinggi 30, paling banyak. Sama Pak, berarti sama Pak, di kota-kota lain juga satu guru 30 siswa Pak. Iya. Iya. Jadi seperti itu sih Pak jawaban dari saya. Artinya nanti kita bisa duduk bareng, kita rumuskan lah ya. Artinya memang karena ini program, jadi memang kita harus duduk bareng Pak ya. Duduk bareng bahwa harapan kita 3 tahun ke depannya harus udah terlihat Pak, ada impact, ada dampak. Jangan sampai program ini disusun tapi tidak ada pengaruh, tidak ada impact. Nah, makanya kita harus duduk. Habis dari sini kita harus duduk bareng, kita susun bareng-bareng Pak, kurikulumnya seperti apa, trainingnya seperti apa, sehingga nanti setelah 3 tahun kita akan lihat dampaknya Pak gitu. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, mohon maaf Pak ya, saya mengucapkan nama Bapak susah Pak, tak terbiasa Pak. Ya, Chris ya. Mohon maaf Pak ya. Kalau nama Jawa Edi saja, Pak Edi. Oh, Pak Edi. Ya, Pak Edi. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya agak sulit mengucapkan nama-nama Bapak. Kesulitan saya gitu, takut salah saya nyebutnya. Amin. Iya, makasih Pak Edi ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Intinya sih gini Bapak Ibu sekalian, kalau dari saya gini, memang suatu perubahan itu agak sulit ya Pak ya. Tapi kalau Bapak nggak mulai, karena gini Bapak terus terang ya, Bapak di sana ada, saya dengar ada sekolah Stella Gracia, itu kan dari Jakarta Pak. Itu sekolah bayarnya mahal sekali Pak. Terus terang Pak ya, sekolah-sekolah yang punya orang pemilik investor itu akan masuk ke sekolah-sekolah di Jakarta, di luar daerah Pak. Dia akan banyak, kalau Bapak tidak melakukan transformasi cepat, nanti ya dikhawatirkan ya akan terlewat dengan sekolah-sekolah lain Pak. Memang Bapak harus melakukan transformasi sehingga tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah lain di luar Indonesia Timur ya Pak ya. Harapan saya seperti itu sih Pak. Memang ini butuh waktu ya untuk seperti, tapi tidak perlu khawatir, dari kami Mentari Group akan siap mensupport, memberikan dukungan untuk sekolah-sekolah Gemit agar bisa sejajar lah dengan sekolah-sekolah yang lain Pak. Khususnya di Pulau Jawa. Saya nggak bicara tentang Gemit di wilayah Indonesia Timur ya, tapi saya berharap bisa bersaing dengan
kota-kota besar di seluruh Indonesia. Harapan saya seperti itu sih, Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas penjelasan dari saya? Ayo, teman, silakan. Dari Silakan, Nusa Bapak Ibu. Bunga, Yayasan dari Kami Nusa sekolah. Bunga, dari Silakan. Nusa Bunga, dari Nusa Bunga. Dari Ya. Nusa Bunga, silakan Bapak, silakan. Terima Ya, kasih. Bapak Siwa Mandaro, Bapak Mandaro. Mandaro dari Nusa Bunga, Flores. Ya, silakan, Pak. Yang pertama menyangkut dengan pendampingan dan monitoring. Menyangkut pendampingan dalam rangka pengembangan kapasitas guru dan sekolah tadi itu, apakah secara langsung atau dalam bentuk media-media seperti ini? Juga menyangkut dengan monitoring. Apakah ada dari Mentari nanti yang turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah, termasuk kami di ND. Untuk Nusa Bunga hanya satu sekolah saja SD, dan itu juga hanya kelas 4, 5, dan 6. Karena selama ini juga bahasa Inggris di situ mulai dari kelas 3, Pak. Oke. Ya. Kelas 3. Oke. Dan gurunya itu memang adalah sarjana bahasa Inggris. Oke. Sudah sejak lama itu dilaksanakan. Sekira itu saya pertanyaan saya, Pak. Oke. Pak kasih Pak Mandaro, saya coba jawab ya. Artinya gini Pak Mandaro, gimana untuk pelatihan pendampingan? Jadi gini, karena Bapak kan tersebar nih di kota-kota lain. Kalau misalnya datang memang kan pasti terkendala lokasi. Nah, harapan saya begini Pak. Jadi kita itu ada pendampingan trainingnya modelnya adalah online Pak. Tapi kami tidak mengurangi nilai yang ada karena kami sudah terbiasa dalam proses pendampingan training dan meningkatkan kompetensi. Walaupun online itu tidak ada masalah Pak. Pasti bisa meningkat karena kita akan coba monitor pelaksanaannya Pak. Jadi kita akan lakukan secara online itu pertama. Yang kedua monitoring. Bagaimana dengan monitoring? Nah, nanti dari kami Pak Dwi dan Pak Aloy akan coba nanti kita atur waktu ya Pak Aloy ya. Nanti kita juga setelah berjalannya waktu kita akan atur lah kunjungan ke sekolah-sekolah bapak-bapak. Kita juga pengen lihat sih Pak, maksudnya lapangannya seperti apa Pak. Artinya kita juga akan datang. Iya, bukan hanya kami bicara di online seperti ini Pak. Nanti kami juga akan datang Pak ke sekolah-sekolah Bapak. Kita akan atur waktu lah. Coba melihat bagaimana kondisi kita juga pengen tahu ya kondisi lapangan seperti apa. Kita nggak bisa cuma dengar-dengar seperti ini ya. Tapi kita akan datang juga ke sana. Kita akan lihat seperti apa penerapan yang ada di sana. Sehingga kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan advice lah ya buat sekolah apa yang sudah kita lakukan dengan sekolah-sekolah yang selama ini menjadi mitra dari Mentari Group Pak. Jadi seperti itu Pak. Nah, yang senang sekali ya Pak ya, kalau memang dia sarjana bahasa Inggris berarti kan sudah dasarnya sudah kuat Pak. Tinggal kita upgrade lagi, kita latih lagi sehingga bisa lebih bagus lagi Pak. Yang sudah bagus, kita akan lebih bagus lagi Pak. Jadi kita harapannya kalau ini memang sudah bahasa Inggris ya lebih enak lagi Pak. Berarti lebih mudah lagi. Basic dasarnya sudah ada. Metodologi dan pedagoginya sudah ada. Tinggal kita boost aja Pak. Kita kasih booster lagi supaya lebih ini lagi aja gitu sih Pak Mandaro. Terima kasih Pak Mandaro. Iya, makasih Pak. Makasih. Oke, Ya, ada lagi? Yang lain? Oke, Bang, silakan. Halo. Ya, silakan Pak Milu. Bapak Ibu, Saya sudah dengar kepala suara. sekolah, Ya, yayasan. silakan. Silakan Oh, Ibu. Bapak- ya, Mama kepala sekolah supaya biar jelas kan beta sudah jelaskan, tapi supaya lebih jelas langsung ke orangnya biar mungkin kalau ada yang belum jelas bagi Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke Pak Alun dan Pak Dwi supaya mungkin ada pikiran baru. Kan? Ya, Apalagi Pak Alun. Ya, silakan. Bu Terima Ande ya. kasih, selamat siang Pak Dwi. Ya, siang Bu Ande. Bu Ande ya, nama Bu Ande? Bu Yuli. Bu Yuli, oke Halo, Bu ini Yuli. Bu Ya. Yuli. Oke Bu Yuli, silakan ya Bu Yuli. Terima kasih Pak Dwi. Ini kami mau menyampaikan untuk SDG Mitso S1 jumlah siswanya cukup banyak Pak. Mungkin untuk satu kabupaten ini siswa SDG Mitso S1 banyak. Dan sementara yang sudah siap untuk mengikuti program ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebanyak yang sudah siap itu 230 orang yang siap.
Oke. terdiri mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 karena kami di sini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan karena itu guru bahasa Inggris yang sudah ada di sekolah ini 2 orang. Oke. 2 orang, Orang ya. ya, Oke. 2 orang, dan yang kami mau sampaikan pada kesempatan ini, kalau bisa seperti yang tadi Pak Dwi katakan itu, untuk bisa ada training untuk guru bahasa Inggris sehingga sesuai dengan level yang akan dilaksanakan oleh kedua teman kami ini. Boleh. Ya. Siap. Secara khusus, Siap. ya. Dan kami kalau sudah terlaksana, kegiatan ini sudah terlaksana, ya Pak Dwi bersama teman-teman dari Jakarta bisa turun langsung ke lapangan untuk bisa melihat pelaksanaan program ini. Boleh. Terima kasih Bu Yuli ya. Cukup banyak juga ya jumlah muridnya ya, 1 sampai 6 ya. Dan bagus sekali Bu. Ibu sudah punya guru bahasa Inggris juga, sudah sarjana, jadi tinggal nanti kita coba nanti ini ya Bu ya, nanti kalau emang jalan nanti Pak Obi kita perlu placement test kali ya. Jadi kita bisa mulainya dari apa, artinya gini, kita bisa susun kurikulumnya sebenarnya levelnya seperti apa, nanti biar kita sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar Bu Yuli ya. Terima Jadi kasih. kita bisa akan coba. Ada satu lagi Pak yang mau disampaikan tentang bagaimana konfirmasi training untuk waktunya berapa lama sampai pada implementasi. Oke, saya itu akan lihat dulu Bapak Ibu sekalian, tadi berdasarkan placement test ya, berapa jam yang dibutuhkan. Saya belum bisa jawab karena saya belum tahu secara, kan guru yang tadi 4 sekolah ini sebenarnya levelnya apa dulu. Karena masing-masing level itu jamnya berbeda-beda Bu Yuli. Mungkin ada waktu ya, nanti sama Pak Obi kita bisa discuss, kita melakukan placement test dulu sehingga saya baru akan kasih tahu kira-kira berapa jam yang dibutuhkan Bu Yuli gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Yuli. Pak GM satu siapa? Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih. Halo? Ya, silakan Pak Andi, saya dengar. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf saya agak terlambat. Ada 2 pertanyaan yang mungkin saya suka kasih keluar, kan terlambat itu. Terlambat saya semua kasih keluar. Mohon maaf. Ya, ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa diklarifikasi, diberikan penjelasan tambahan. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa yang di training nanti ada guru bahasa Inggris. Sementara dari SD Gembit 01 Kalabahi yang dari vendor Mentari ini kami ada daftar untuk bahasa Inggris, kemudian ada sains, kemudian ada karakter. Jadi sains ini apakah boleh ada guru selain guru bahasa Inggris juga di training, karena berkaitan dengan sains ini kan guru kelasnya. Jadi ini mungkin bisa kasih penjelasan sehingga kami juga bisa terjemahkan kepada teman-teman guru. Itu poin yang pertama. Yang kedua, keterlibatan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertanyaan kemudian muncul untuk kelas 6 ini. Kelas 6 hanya bisa waktunya berapa bulan ini? Apakah mereka ini juga diikut sertakan? Karena kebetulan mereka juga sudah, orang tuanya sudah mengumpulkan dia punya kontribusinya. Apakah mereka ini juga di training selama masa studinya, ataukah sudah selesai pun mereka diberikan kesempatan untuk lakukan pendampingan karena mereka pikir bahwa ini materinya sangat penting untuk kepentingan secara personal mereka. Walaupun mereka tidak sekolah lagi di SD 1, tetapi karena materi ini penting, maka sesuai dengan kuota waktu 2 tahun 8 bulan itu mereka bisa ikuti secara penuh. Ini mohon penjelasan sehingga kami juga bisa memberikan penjelasan kepada orang tua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, makasih Pak Andi. Makasih ya pertanyaannya. Oke, mengenai training tadi, guru itu kan ada guru Inggris apa sih? Guru Math sama Sains nanti akan kita training Pak. Nanti guru matematik ada saya. Jadi gini, kalau misalnya nanti Pak Alwe akan atur waktu, guru Math sama Sains mungkin dikasih waktu, kita mau kasih khusus Pak sesi untuk guru itu bagaimana menjelaskan matematik dan sains Pak. Kita ada training khusus Pak. Nanti gurunya kita akan training khusus untuk guru matematik dan sains. Ya, kalau Inggris sudah kita akan training nanti
Jadi mungkin untuk Gemit ya nggak, karena ada 2 sekolah, nanti 2 sekolah itu guru Gemit sama saya dikumpulin aja. Dari kita trainer akan ngasih training secara online Pak, gimana cara mengajarnya, gimana programnya seperti apa, nanti kita akan jelaskan Pak secara khusus Pak. Jadi harapannya jadi gurunya itu sudah paham metodologi dan pedagoginya, setiap level tuh mau kemana nanti kita jelas Pak. Kita akan kasih sesi khusus Pak untuk guru matematik dan sains. Untuk Inggris ya nanti kita akan coba, ya saya tadi bilang seperti Bu Yuli juga, nanti kita coba tes dulu kali ya Pak ya, sehingga saya bisa tahu sebenarnya mau berapa jamnya, saya karena belum tahu gambaran guru Bapak, saya belum bisa nentuin Pak ya. Seperti itu sih Pak Ende jawaban saya. Nanti nggak apa-apa Pak, nanti kita akan training Pak guru meta sainsnya Pak. Nah, Terima kasih. Yang kedua, yang terakhir Pak, ini maksud Bapak yang kelas 6 itu siswanya Pak ya? Ya. Kalau siswanya kan udah pakai resource ya Pak, jadi harusnya sih bisa sih Pak ya. Tetap dapat dari gurunya akan kasih training Pak. Nanti gurunya kita akan kasih training lah Pak. Nanti gurunya bisa mentransformasikan ke siswa-siswanya Pak. Gitu. Harapannya sih harusnya ikut Pak, jadi satu kesatuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Baik. Ya, makasih Pak Ende. Ya. Halo Pak Dwi. Ya, silakan Pak. Pak Obi. Iya, jadi maksud Pak Ande tadi begini Pak Alo, kalau Pak Dwi, kalau kami kan kalau SD itu kan matematika sama sains oleh guru kelas. Jadi kalau kita trainnya tidak ada guru spesifik matematika dan guru spesifik sains. Karena guru kelasnya itu yang sekaligus mengajar matematika dan sains. Jadi kalau trainnya berarti train guru kelasnya. Gitu Mas. Berarti kalau kita ikut, mereka ikut kelas 1 sampai kelas 6, berarti guru kelas 1 sampai kelas 6 itu akan ditrain. Baik bahasa Inggris untuk guru bahasa Inggris, tapi matematika dan sains itu untuk guru kelas. Iya, betul Pak. Betul Pak. Nanti kita bikin Pak. Tetap setuju Pak. Kita bikin khusus Pak. Siap. Oke. Supaya biar jelas Pak Dwi. Iya, betul Pak. Makasih. Kita akan training Pak guru-gurunya Pak, guru kelasnya nanti. Guru kelasnya ya, untuk yang ngajar matematik maupun sains. Ya, siap. Silakan kawan-kawan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang bertanya atau memberikan tanggapan. Sorry Pak Alo, satu lagi Pak Dwi, Pak Alo. Ya, jadi mohon maaf, ini situasi kita saya sampaikan supaya kita nantinya kita paham ya di sini. Halo. Ya, silakan Pak Obi. Ya. Jadi maksudnya begini, dari sebagian yang masuk ini ada kemungkinan itu dalam satu sekolah programnya berbeda Pak Alo. Jadi setelah kita survei ke orang tua, ada orang tua yang menjawab mereka hanya ikut bahasa Inggris saja. Ada orang tua menjawab mereka ikut 3, bahasa Inggris, matematika dan sains. Sehingga kelas paralelnya itu kita pisahkan. Jadi misalnya untuk kelas 1 SD yang bersangkutan, orang tua yang setuju bahasa Inggris mereka kita kumpulkan di satu kelas. Sementara orang tua yang yang menjawab mau 3 bahasa Inggris, matematika itu kita kumpulkan di satu kelas. Sehingga treatmentnya itu berbeda sesuai dengan kesiapan orang tua. Jadi situasi yang mungkin saja terjadi, mungkin ada 1 atau 2 case dari sekolah-sekolah ini yang misalnya sekolahnya tidak ikut semua 3. Dia ada kelas, misalnya kelas 1A itu dia ikut bahasa Inggris saja. Kelas 1B itu dia ikut bahasa Inggris, matematika dan sains gitu. Sehingga mungkin treatmentnya juga kita coba perhatikan kira-kira bagaimana ya Pak ya. Terima kasih Pak Dwi. Oke. Jadi seperti itu ya Pak Obi setup-nya ya. Kalau setupnya ada yang bahasa Inggris, ada yang 3, oke, nggak apa-apa Pak. Ada 1-2 case ya, tidak seluruh dari case kita. Jadi ada yang satu sekolah itu treatmentnya berbeda, tidak semuanya 3 program. Tapi karena kemampuan, kan mereka siswanya banyak kan Pak. Kalau kita paksakan misalnya ada orang tua yang memang mau juga sekali dia anak 3 kompetisi. Ada yang memang karena keterbatasan ekonomi hanya bisa 1. Jadi kalau misalnya dimungkinkan kita split. Jadi misalnya ada yang memang bahasa Inggris, dia bahasa Inggris saja, misalnya kelas 1A, tapi kelas 1B-nya itu bisa dia ikut program bahasa Inggris, matematika, dan sains. Jadi kita kumpulkan, kita pisahkan sesuai dengan kemampuan orang tua. Lalu yang kedua, Pak minta maaf, tadi saya sampaikan, misalnya di ND
itu mereka hanya ikut kelas 4, 5, dan 6 saja Pak, karena memang program pembelajaran bahasa Inggris di sana baru untuk siswa yang itu. Sementara di tempat yang lain ada yang karena mereka baru mulai dan orang tua belum percaya, itu misalnya di SMA BAA mereka hanya kelas 1 60 orang, dan mereka mulai dari kelas 1 saja dulu 60 orang, sambil tahun depan ditambahkan ke kelas 2 lalu ke kelas 3 karena kemampuan juga yang berbeda. Jadi mungkin Pak Aldo dan Pak Dwi bisa bantu kita kira-kira bagaimana mekanismenya. Yang lain itu tetap, yang lain itu merata. Ada yang bahasa Inggris semua satu sekolah, ada yang ya kompetensi itu satu sekolah, tapi ada 1-2 case yang seperti yang saya bilang Pak. Mungkin perlu dibantu. Makasih. Ya, makasih Pak Obi, saya coba jawab. Nggak apa-apa Pak Obi, ini kan mulai SMA ada yang kelas 1 dulu, ada yang 4, 5, 6. Tapi trainingnya kita akan samain aja Pak semuanya Pak. Ini dia dapat sama semua Pak. Jadi kita misalnya SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMA 1, 2, 3, kita kasih trainingnya aja Pak, nggak apa-apa Pak. Biar nanti pembekalan ilmu lebih buat Ya, jadi guru-gurunya Pak ya. begitu mereka masuk tahun depan, mereka sudah ready untuk running untuk kelas betul. berikut. Setuju. Oke. Betul. Oke, Gitu, Pak. makasih Bapak Ibu, saya kira sudah dengar ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Michael. Karena hari ini dapat ilmu juga pencerahan dari Bapak berdua dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan di sekolah saya di Kabupaten Alor ini saya dengan SD Gemit 01 Kabola, SD Gemit 01 Kalabahe dan SD Gemit 07 Kabola. Saya di sini siswa kurang lebih 385 dan juga kami sudah melakukan pertemuan bersama orang tua dengan Bapak Yayasan dan juga komite untuk bersepakat menerima program yang ada, yang sangat baik ini. Gitu. Jadi kami sudah bersepakat untuk terima satu saja dulu program, yaitu bahasa Inggris. Tidak seperti tadi dengan SD1, karena seperti yang tadi Bapak Pendeta Obi sampaikan itu benar, pertimbangan ekonomi Bapak. Yeah. Pertimbangan ekonomi, sehingga kami mencoba untuk ambil satu saja dulu. Tetapi dalam penjelasan tadi ketika saya mendengar ini, saya sedikit tidaknya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Memang dari awal pola pikir saya bahasanya kalau misalnya kita dari satu sekolah itu harus ambil satu materi dengan keseluruhan siswa, padahal di sini ada ruang untuk kalau misalnya ada representasi dari beberapa siswa yang ingin ambil materi misalnya sains atau matematika, itu dibuka ruang. Kira-kira seperti itu yang saya dengar sekitar tadi, itu dibuka ruang untuk kita ini mereka bisa mendaftar lah, kira-kira seperti itu. Karena memang yang tidak bisa itu bukan karena mereka tidak bisa secara kemampuan, tetapi karena faktor ekonomi, apalagi kita di kampung, sehingga itu yang membuat tidak bisa. Jadi kalau memang kami membuka ruang, mereka membuka ruang untuk kami, untuk ada yang bisa mendaftar untuk ikut sains atau matematika, mungkin kami buka ruang dan nanti ada pendaftaran, kami akan laporkan kembali ke pihak yayasan untuk diteruskan kepada Bapak Ibu vendor di Jakarta untuk disepakati apakah bisa atau tidak. Soalnya begini, saya ini sampaikan secara jelas, untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu bahasa Inggris disepakati oleh semua orang tua, tetapi tambah lagi karena biaya, maka mereka belum sepakat. Tetapi ada satu orang tua yang sepakat gitu. Ada satu orang tua yang merasa bisa untuk bayar, itu mereka sepakat, sehingga mungkin nanti kami buka ruang, ada berapa yang terkumpul, misalnya ada di antara 300 lebih ini, ada misalnya 30 bahkan 50, mungkin kami bisa daftar atau tidak. Itu pertanyaannya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Yang kedua, Bapak, minta maaf, yang kedua, untuk training guru ini, karena ini kita sudah berjalan dalam hampir setengah bagian semester. Yeah. Untuk itu mungkin jadwal trainingnya mungkin bisa disampaikan
trainingnya berapa lama, dia dilakukan, modelnya seperti apa, mungkin bisa disampaikan untuk kami bisa, bentuk pelaksanaannya kira-kira seperti bagaimana untuk kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang dipersiapkan untuk mengikuti training. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati. Ya, makasih. Makasih Pak Michael ya. Saya coba jawab sedikit, nanti Pak Alwi boleh tambahkannya. Atau jadi gini Pak, jadi kalau memang Bapak di bahasa Inggris, kalau emang kan program kalau bisa kita fokus bahasa Inggris, ya udah Bapak lebih baik di bahasa Inggris dulu Pak semua. Lebih hasilnya bisa tercapai Pak. Takutnya kalau misalnya setengah pakai matematik saya, nanti takutnya kok ada berjalan di tengah jalan ya Pak, Bapak nambah nanti takutnya ada komplain nggak sama Pak. Itu saya nggak mau gitu. Kalau mau bahasa Inggris ya udah kita fokus di bahasa Inggris aja Pak. Kita fokus itu dulu, kita rapihin. Jangan kita mau metamasan tapi orang tua belum siap. Nanti dulu aja Pak, pelan-pelan aja Pak. Pasti ada waktu, kalau kita bisa memberikan yang terbaik, orang tua akan lihat gitu. Ya, orang tua kan mau lihat outputnya dulu Pak. Kalau Bapak benar-benar output memberikan baik, apapun juga akan ikut gitu. Karena ini belum, jadi saran saya bahasa Inggris dulu ya Pak ya, yang perlu diikutin. Oke, itu pertama. Yang kedua, masalah training, nanti kita discuss lah ya sama Pak Obi ya, teknisnya kayak gimana. Yang jelas karena kita di Indonesia Timur antara satu lokasi-lokasi jauh, nanti kita akan lakukan secara online dulu Pak. Ya, kita akan lakukan secara online tapi tidak mengurangi seperti offline Pak, karena kita punya trainer yang memang sudah terbiasa meningkatkan kompetisi secara online, nggak ada bedanya Pak, beda-beda tipis lah Pak, nggak bedanya nggak jauh. Online tuh standarnya jauh, nggak Pak, karena kita punya trainer yang memang sudah berpengalaman sih Pak, harusnya tidak ada masalah Pak. Itu Pak. Jadi begini teman-teman, ini kita sudah di penghujung. Jadi karena kita proses ini kan tertunda lama sekali karena teman-teman punya data dan lain-lain yang buat ini program proses tertunda. Jadi saya kira kita tidak bisa lagi mundur untuk ambil keputusan baru. Keputusan yang sudah diambil itu kita jalan dulu sambil nanti tahun depan, selama setahun ini Bapak Ibu prakondisikan orang tua. Sampaikan ke orang tua tentang program ini, sehingga kalau orang tua berminat, baru pada tahun depan itu kita kembangkan. Kebiasaan Bapak Ibu mau menambah, kami tidak hanya bahasa Inggris saja, kami mau matematika dan sains, tapi kami mulai dari kelas 1 saja karena kemampuan belum. Maka penerimaan siswa baru tahun depan itu mulai sudah berhitung biaya-biayanya untuk uang sekolah, kebutuhan pembayaran dan lain, sehingga orang tua yang masuk ke sekolah kita tuh orang tua yang memang tahu bahwa anaknya mau mengikuti program ini, sehingga dia membayar memang di awal, sehingga dia tidak lagi keberatan. Sekarang kan kita kerepotan karena kita ini masih berdialog dengan orang tua. Nah, tapi kalau tahun depan kita sudah siapkan pendaftaran SDG MIT A tahun ini sekian, biayanya sekian untuk program ini. Maka orang tua yang mendaftar siswa tahu anaknya dia harus membayar sekian untuk pengembangan sekolah. Bagi anak orang tua yang mungkin tidak mau membayar, bisa jadi dia memilih sekolah GIMIT yang lain. Karena kita sebab kalau tidak begitu nanti lama-lama kita pun sekolah tidak akan ada yang bisa kita kembangkan kalau kita tidak berani ambil jalan untuk itu. Jadi karena kita tidak bisa lagi mundur, karena kita mesti menunggu data dari Bapak Ibu ini, itu kapan rapat orang tua, kapan diskusi segala macam, itu lama. Jadi mungkin kita ikut dulu, kita jalan dulu dengan apa yang sekarang kita sepakati. Nanti ke depan ada perubahan-perubahan, itu kita kan ini kan masih mungkin kita diskusikan lagi dengan Pak Alo dan Pak Dwi tentang kemungkinan pengembangan di masa depan, kan begitu. Ya. Saya kira begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Kepsek Kabola, kira-kira kita begitu, kita pendekatan dulu. Ya, masih ada yang lain kok? Siap Bapak, terima kasih. Silakan. Ya. Yang lain silakan. Bisa kok saya? Silakan Ya, Pak. Bapak Hani. Iya, jadi saya dari Rote, Pulau Rote, Yayasan Sesando. Jadi kami punya sekolahnya ada 19 SD dan 1 SMA. Kalau di kami ada yang punya program bahasa Inggris itu ada ya 1-2 sekolah, tetapi kebanyakan itu programnya adalah matematika. Nah sekarang kami coba fokus ke program bahasa Inggris dulu. Jadi untuk satu bahasa Inggris. Dan kebetulan sekolah itu punya guru-guru bahasa Inggris. Oke. Ya, jadi itu punya guru bahasa Inggris sehingga kami fokus dulu ke sana. Matematika kami belum sosialisasikan. Nah, mungkin pertanyaannya adalah sudah tentunya secara ekonomi tidak semua orang tua ini memahami, memberikan kontribusi.
Sehingga kami selektif sekali di dalam memilih para murid dan yang mampu dan didukung oleh orang tua. Tentunya kami mulai dari, ya untuk sementara kami cuma program itu kami mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, pertanyaannya apakah pembelajaran ini bisa digabungkan menjadi satu kelas atau masing-masing kelas? Sebab kami mengalami kesulitan kalau umpamanya satu-satu kelas. Jadi kami usulkan kalau memang ini program ini bisa dilakukan, mungkin kita gabungkan dalam satu kelas. Tapi menurut dari Mentari seperti apa? Kemudian yang kedua, mungkin kami meminta supaya mungkin ada brosur-brosur yang kami dapatkan barangkali yang Bapak dari Mentari sampaikan kepada kami supaya jadi bahan kami untuk melihat sejauh mana program ini bisa berhasil. Nah, jadi mungkin itu saja Bapak sementara dulu kami serahkan seperti itu, dan kami dalam 1-2 waktu ke depan kami sudah janjikan dengan orang tua hari Senin akan kami sosialisasikan. Kemudian yang berikut kepada Bapak Obi, apakah kita punya kegiatan ini untuk tahun ini hanya sosialisasi saja atau sudah ada penerapan? Ya. Sebab di dalam roadmap kita yang telah diajukan itu kita mulai dari tahun 2024, Pak Obi. Nah, memang kegiatan kita tertunda, tetapi dalam roadmap kita itu tahun 2024 itu mulai dengan branding sekolah dan sebagainya. Tapi itu yang kami sampaikan, kami tanyakan kepada Pak Obi, apakah kita sudah langsung mulai dengan adanya sosialisasi ini, ataukah kita menunggu sampai tahun depan dan dilalui dengan sosialisasi kepada orang tua murid dan para guru. Saya kira ini pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik Pak Alot, saya lebih dahulu. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya, jadi begini, untuk kita itu kita perlu mulai tahun ini, karena sesuai kita percakapan kan kita lambat nih karena lambat data dari yayasan dan sekolah kan kita waktu minta datanya kan data siswa segala macam kan kita lambat, sehingga kita akhirnya terlambat juga mulai. Kalau datanya sudah dikirim lebih tempo waktu lalu, mungkin itu kita sudah bisa awal tahun ajaran kita sudah bisa mulai. Jadi karena kita juga kebetulan banyak sekolah itu baru mulai kuliah atau sekolah setelah Agustus, 17 Agustus, karena sebelum 17 Agustus kebanyakan pergi sekolah untuk latihan ini, itu, lomba ini, itu, sehingga banyak sekolah itu baru pembelajaran dimulai setelah Agustus. Ya, saya kira belum terlambat kita mulai. Kita akan mulai tahun ini, jadi kita ongoing proses. Jadi Mentari mungkin Pak Dwi dan Pak Alo bantu kita, training gurunya bisa dimajukan sedikit, atau assessment-nya lebih cepat, supaya sambil kita jalan, sambil bisa di-train memang guru-guru. Jadi tidak harus dilatih sehari atau sekaligus satu kali pelatihan, mungkin bisa sambil jalan kita coba train untuk sambil review 1-2 sehingga guru-guru bisa perbaiki kalau ada kesalahan dalam metode pembelajaran atau pendekatan dan lain-lain. Sekitar saya begitu ya, Pak Alot dan Pak Dwi bisa bantu kita untuk mungkin boleh Pak. Trainnya bisa lebih tempos sedikit. Boleh Pak. Nanti kita kasih Pak ya untuk assessment. Ya. Oke. Kalau kita sepakat asesmennya kapan supaya kita bisa assess. Jadi Bapak Adi mohon maaf untuk SD Osamboka mungkin kita close tahan dulu, disosialisasi saja untuk tahun depan. Tapi kita akan mulai dulu SMA Negeri, SMA Kristen Siloam Mbak untuk tahun ini supaya kita bisa running. Bapak Adi, saya sudah kondisikan dengan SD Osamboka karena mereka kurang begitu respons. Mungkin dengan SD mana ini yang Sambari itu. Ya. SD yang dekat-dekat di kantor ini. Ya, toh sosialisasi dulu, karena kita tidak bisa tunggu lagi. Jadi toh sosialisasi saja untuk tahun depan mereka. Tapi yang mereka sudah siap, Pak Bobi. Ya, tapi data dan lain-lain sekarang kita belum punya. Toh kita memulai ke mana? Kan kemarin kita minta data lain-lain dari informasi. Mereka siap tidak karena kan itu kesiapan siswa segala macam, orang tua. Mereka sudah mulai membayar atau belum? Kan di sekolah lain semua sudah membayar. Ya, nanti saya bicarakan khusus dengan Pak Bobi. Ya, makasih. Oke, sip. Oke, makasih. Yang lain silakan. Bapak Ibu yang lain?
Sudah jelas kan? Masih ada yang kurang? Dari SD Gemit Camplong 2, Bapak. Silakan Ya, Ibu. silakan. Ibu Kapsen. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya ini hanya sedikit saja, karena untuk guru bahasa Inggris itu memang sudah harus guru mata pelajaran bahasa Inggris. Itu sudah ini tidak masalah, tetapi untuk matematika dan sains itu saya tidak hanya guru kelas, tetapi saya ada ambil tambah guru mata pelajaran, guru matematika dan sains. Untuk itu saya mau tanyakan apa training ini nanti mereka juga ikut ataukah hanya guru kelasnya? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ikut Ya. Bu, harusnya ikut Bu. Iya. Harusnya ikut Bu. Jadi kita akan training Iya. sekalian Bu. Iya, ikut Iya, Bu. iya. Oke, makasih. Ya, Bu, makasih Bu. Ya. Tadi ada ketinggalan tuh tadi yang Pak Hani kelas 3 dan 6. Kalau bisa itu belajar jangan digabung Pak karena levelnya beda. Jadi ya masing-masing kelas aja Pak. Kelas 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 Pak. Jangan digabung Pak karena beda level Pak. Ada lagi Pak Obi? Tidak clear, Ada. Oh. Ada satu. Baik, silakan. Pak Ande. Ya, baik. Menyambung dari pertanyaan yang barusan Ibu dari tadi, kalau seandainya ada rombel, misalnya rombel kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua rombel mendaftar untuk bahasa Inggris, ada yang mendaftar untuk matematika dan sains, maka pertanyaannya kemudian kira-kira berapa kapasitas peserta didik untuk satu guru? Karena khusus untuk guru bahasa Inggris memang ada 2. Tetapi untuk guru matematika dan sains ini, apakah boleh setiap guru kelas itu dilibatkan dalam pendampingan, atau hanya cukup dua guru untuk matematika dan 2 guru untuk sains sama dengan bahasa Inggris? Ini perlu tolong diperjelas sehingga dalam pendampingan nanti mereka terbagi habis dalam rombel-rombel itu. Terima kasih. Oke. Ini sih tergantung kebutuhan sekolah ya Pak ya. Kalau kita memang mau ngajarin guru mat sama sains, kalau ada guru kelas memang dia dilibatkan enggak apa-apa. Makanya nanti perlu ikut training sama kita Pak. Jadi boleh diikutkan di training aja Pak kalau memang bisa dibantukan. Nah, ini tergantung setup dari masing-masing sekolah Pak. Diberikan kebijaksanaan sama sekolah, tapi nanti gurunya kalau mau ikut training diikutkan training aja Pak, biar bisa lebih paham Pak. Ya. Memang Pak Dwi, ya. Memang mesti ikut. Seperti kita sudah bicarakan di awal tadi itu kan guru tidak ada sekolah yang tidak punya guru spesialis matematika dan sains. Betul. Berarti guru kelas yang tamatan PGSD yang mengajar semua pelajaran termasuk matematika dan sains. Betul. Maka kalau mereka guru kelas yang mengajar kan semua wajib ikut. Kalau ada guru mata pelajaran khusus matematika dan sains juga boleh ikut. Begitu kan tadi kita sudah sepakat gitu. Siap. Ya kawan-kawan ya. Oke. Sip. Siap. Oke, cukup Pak. Ada lagi? Ada lagi Pak? Silakan Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan? Cukup Pak. Halo. Ya. Halo, ya Pak. Ya, halo. Silakan. Terus ya Pak. Oh Pak Nikolas. Ya Pak, silakan Pak. Ya, jadi tentang training guru. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Obi kepada kami, Rotendao bahwa hanya satu sekolah saja SMA Kristen. Di beberapa di SD satu SD yang punya pengajar bahasa Inggris. Nah, pada saat training kepada 2 orang guru SMA ini, apakah diperbolehkan guru-guru SD ini bisa ikut untuk mengikuti training itu supaya mempersiapkan untuk tahun depan? Gitu ya Pak. Oke. Iya. Nanti
Oke, nanti kita coba lihat dulu ya Pak ya. Kapasitasnya saya pengen diskusi sama Pak Ubi dulu berapa sih guru bahasa Inggris totalnya Pak ya. Nanti kita boleh diskusi ulang ya Pak ya, sampai saya diskusi sama Pak Ubi ya. Berapa sih udah ini? Oke. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf begini, kalau untuk guru-guru ini yang ikut pelatihan khusus sekolah yang ikut program saja. Sekolah-sekolah yang tidak ikut program itu tidak bisa ikut pelatihan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pembiayaan. Iya. Bagaimana sekolah lain yang membiayai program, lalu guru-guru dari sekolah lain itu di-train. Tapi kalau mereka membiayai saya kira kita masih kalau mereka membiayai bisa tidak? Ya, kalau tidak mungkin hanya membiayai training guru saja, karena ini training guru itu bagian dari paket pengembangan program ini. Jadi bagi yang ikut program itu baru mereka di-train untuk menggunakan program. Sedangkan yang tidak ikut program itu tidak mungkin. Kenapa? Karena saat di-train mereka mau mengajar pakai apa? Karena buku buku dan lain-lain kan tidak ada. Begitu tadi. Iya. Jadi mungkin kita untuk tahap ini kita proses. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita membayar Kementari, ya, ketika kita membayar Kementari itu kita membayar satu paket itu, baik buku-bukunya, konsultasi pendidikannya, pelatihannya itu dalam pembayaran kita itu sudah include di situ. Sehingga ketika kita mengikuti program ini yang membayar sesuai yang diminta Mentari, maka benefit yang kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan dari mengikuti program ini adalah yang dijelaskan tadi. Jadi itu semua benefit yang disampaikan Pak Dwi dan Pak Alo itu adalah bagian dari keikutsertaan kita dalam program ini. Jadi yang tidak ikut program memang akan kesulitan karena kasihan kan nanti kawan-kawan yang lain yang membayar tapi yang benefit bagi yang lain itu juga mungkin tidak terlalu baik. Jadi mungkin kita sampaikan juga ke guru-guru yang lain, ke sekolah yang lain bahwa ini benefit dari mengikuti program. Jadi mungkin supaya bagi mereka yang tertarik tahun depan itu mereka bisa dan Pak Dwi, mungkin saya perlu juga jujur di sini berkaitan dengan semua teman-teman juga kawan-kawan mohon beri perhatian. Pak Dwi, Pak Alo. Ya. Ini saya mungkin perlu tanya sedikit kepada kita mengenai programnya itu memang sesuai MOU yang disampaikan ke saya itu kontraknya akan berjalan 3 tahun. Tapi Betul. kami sekarang di gereja ini kami ada batasan periodisasi. Di periodisasi itu maksudnya kami punya kewenangan mengadakan MOU itu berakhir nanti tahun ini sampai tahun depan. Jadi kita membayar program tahun ini untuk 1 tahun ajaran. Nah nanti apakah boleh misalnya setelah tahun ajaran depan itu kami perbarui MOU-nya untuk tambah ke 2 tahun. Kenapa? Karena kami tidak bisa bikin MOU yang melampaui batasan periode kita ke depan Pak Alo dan Pak Dwi. Memang ini mungkin tidak sesuai dengan apa istilahnya, dengan cara kerja Mentari, tapi karena kewenangan kami juga tidak boleh membuat MOU yang mengikat pengurus baru ke depan. Jadi kalau misalnya Pak Alo dan Pak Dwi tidak keberatan, coba konsultasi ke secara internal Kementari, kami akan tetap ikut. Sekolah-sekolah ini akan ikutkan semua, tapi di tahap awal ini karena kalau dari kami, kalau dari sekolah mungkin boleh Pak. Jadi kami sini ada dua atau 3 lembaga. Jadi saya sarankan ke Pak Alo begini, nanti dan Pak Dwi, nanti MOU-nya kita bisa dengan sekolah saja atau dengan yayasan secara langsung, tidak dengan gereja. Begitu. Jadi Boleh. dia tidak mengikat secara periode. Nanti mengenai pembiayaan dan lain-lain itu kami di gereja akan bantu support di beberapa hal bagi sekolah karena sistem pembayaran yang kami mampu itu Pak Dwi dan Pak Alo itu saya sudah sampaikan ke Pak Alo juga mungkin kami minta izin ke Mentari ini mohon maaf Pak ini urus sekolah miskin ini banyak konsesi terus Pak Dwi sama Pak Alo. Jadi saya bilang sama Pak Alo sama Pak Dwi karena sekolah-sekolah itu mengumpulkannya bulanan jadi pungutannya itu per bulan ke orang tua bukan per tahun seperti yang di proposal, jadi kami akan menelangi pembiayaan 50%-nya, lalu kemudian nanti sekolah-sekolah akan terus membiayai sampai lunas. Jadi mungkin itu nanti saya akan bicara khusus dengan Pak Dwi barangkali dan Pak Alo. Boleh. Baik, terima kasih. Itu tidak didiskusikan boleh Pak. Komen Pak. Saja. Pak, boleh komen Pak. Yang tadi kerjasama paling nggak minimal itu 2 tahun Pak Obi. Nggak perlu 3. Saya kasih dispensasi jawab aja. Paling nggak 2 tahun. Bisa dengan antara sekolah dengan Mentari boleh Pak atau dengan nggak usah gereja. Baik kawan-kawan masih ada kah? Bila tidak ada kita bisa close kah?
Halo, Ada Bapak Ibu, ada masih ada? pikiran begini Bapak. Bapak Ibu semua masih ada? Masih ada. Halo. Halo. Halo, Bapak Ibu. Ya. Halo. Masih, Halo. masih. Suasana ada Masih. lagi. Mbak Bobi. Masih ada. Mungkin menjembatani apa yang Bapak Bobi sampaikan tadi. Tadi Bapak Dwi sempat bicara minimal itu 2 tahun. Sehingga apakah untuk menjembatani ini katakanlah yayasan ataukah sekolah yang bersangkutan juga ada MOU yang sifatnya lebih apa istilahnya apa agreement ya perjanjian ya. Perjanjian kerja. Ya, perjanjian kerja ya. Boleh Pak, bisa kita berikan. Kita serahkan sama Pak Obi aja nanti yang ngatur aja gimana teknisnya di lapangan Pak. Siap. Itu lebih kepada teknis ya. Nanti kita yang koordinasi sama Pak Obi aja gitu ya. Siap. Masuk Kobi yang cucu ada 2 sini di sini. Oh, Om Teh. Oh, besok meninggal. Aduh. Yang terakhir Bapak, Ya, silakan, Bapak Dwi, Pak Alon. Sebenarnya sekolah-sekolah ini tidak sabar untuk kita sudah harus mulai. Jadi mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita sudah bisa jalan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Wadi, makasih. Jadi begini Bapak Ibu, saya sambung sedikit Pak Dwi, maaf izin. Ya. Bapak Ibu, mungkin kasih saya konfirmasi waktu karena Bapak Ibu mungkin perlu tanda tangan langsung. Jadi kami minta kesediaan Bapak Ibu berada di Kupang itu hari minggu depan bisa kok? Hari apa? Mulai Rabu ke atas. Saya baru pulang dari Manado hari Senin nanti. Jadi mungkin kita hari Rabu bisa supaya Pak Alo dan Pak Alo dari kawan-kawan Bentari bisa atur waktu supaya kita tanda tangan memang MOU-nya dengan Bapak Ibu. Itu konsepnya saya sudah kirim di grup itu. Bapak Ibu boleh mohon ya supaya ada hal yang perlu ini sehingga nanti kita samakan semua modelnya sehingga nanti kalau memang Bapak Ibu bisa hari Rabu sesuaikan bagi yang di laut, pelanggar laut mungkin sesuaikan yang perjalanan laut kira-kira hari apa bisa tiba. Saya kira hari Rabu paling netral. Karena alur kapal cepat berarti Selasa berangkat mungkin Rabu sudah bisa. Kalau rote setiap hari yang tinggal kita pikirkan ND, lalu yang lain itu mungkin ada di Kupang dan sekitarnya sampai sore jadi bisa bergerak turun lebih cepat. Ya, jadi saya tawarkan hari Rabu untuk kita mana Bapak Ibu? Sekolah atau sekolah saja? Yayasan dan sekolah Bapak bisa kok? Dan sekolah. Bisa Kamis kok, apa Kamis? Kamis boleh, Kamis bisa. Rote siap Bapak hari Kamis. Kamis saja ya teman-teman. Iya, mamanya minta maaf kita izin karena yang sulit itu alur sama Flores. Rote ada jadi kita disesuaikan tapi Rote Flores itu yang sulit. Jadi kita sepakat Kamis kok? Hari Kamis. Pak Dwi, Pak Alo bisa ya Kamis? Kamis ya. Oke. Iya. Siap. Nanti ingatkan saja di grup, Bapak. Ingatkan saja di grup. Bapak Ibu, kita saling mengingatkan karena saya juga sedang menutup pekerjaan dan menuju sidang sinode. Jadi kita saling, tapi yang penting kita yang sudah ikut di sini, mohon kita juga grup ini digerakkan oleh kita semua. Jangan sampai hanya saya sendiri lebih berat karena kita baku bantu saling ingatkan untuk hari Kamis depan. Ya, jadi dari 1 minggu dari sekarang kita sudah ready. Jadi setelah Pak Alo pulang dari sini, sorry Pak Alo, mohon maaf, saya tanya dulu Pak Alo sama Pak Dwi, kalau buku-bukunya sampai ke Kupang kira-kira berapa minggu? Masih pengiriman ya. Setelah nanti dikirim, kita split langsung ke daerah saja masing-masing ya Pak Alo supaya jangan ke Kupang. Yang ke Kupang ya ke Kupang, tapi yang ke daerah kita kirim langsung ke alamat sekolah masing-masing. Iya Pak, bisa Pak. Nanti ya. Bapak Ibu di ini sekolah mohon kirim alamat jelas sekolah supaya nanti kita kirim ke Pak Dwi dan Pak Alo sehingga paketnya itu dikirim langsung ke sekolah masing-masing supaya jangan via kita karena kalau via kita nanti ada tambahan ongkir lagi ke daerah masing-masing. Bapak Ibu? Ya, siap. Kita kirim. Jadi
Ya, dan nanti kita di grup saja yang masukkan alamat sekolah supaya waktu kita kirim itu langsung ke sekolah. Nanti usahakan hari Kamis waktu kita bikin. Jadi Pak Alo mohon maaf bantu kita. Nanti saya kirim yang saya bilang tadi setelah fix datanya. Ya, Pak. Mungkin kita perlu ada MOU masing-masing. Jadi 11 MOU ya Pak. Mohon bantu untuk per sekolah. Kita langsung per sekolah. Baik Pak Ubi. Ya. Tinggal nanti masing-masing. Bapak Ibu kepala sekolah datang, mohon maaf bawa materai dan bawa cap. Siap, Bapak. Siap. Materai berapa? Yo kan materai kan sekolah kan mesti minimal 4 atau 1 sekolah pegang asli, 1 mentari pegang asli, 1 kami sinode pegang asli, 1 Japan Kris pegang asli toh. Ya, itu cara tanya itu SDG kalau baik 1 tuh setahu kita semua berhenti jadi dia sudah hitung kita lagi tuh. Salah. Lagi di Manado ini Pak Ubi. Ya, di mana masih di Manado, Pak Alo. Ini belum bisa ketemu Pak Alo di Makassar kemarin kita. Saya kira ini masih di ada acara gereja kemarin. Jadi kita tidak sempat ketemu tuh. Nanti mudah-mudahan hari Senin kita balik bisa ketemu Pak Alo. Siap. Sudah Pak Alo ikut saya saja nanti sudah pulang. Pak Dwi? Ya Pak Ubi. Oke, kawan-kawan ingat ya supaya ketemu kasih ingat hari artinya alamat sekolah dengan kelengkapan itu baca memang draft MOU-nya baik-baik supaya nanti Pak mereka datang kita bisa mana yang perlu diubah disepakati kita sepakati supaya kita ini kita review sama-sama baru kita tanda tangan. Ada perubahan yang kita cetak-cetak. Baik, saya kira Bapak ini masih ada tambah, ada jalan lain mungkin apa atau begitu sudah? Pas. Cukup Bapak. Ya. Ini semangat jangan kendor Bapak Ibu. Ya. Karena saya mungkin mulai masuk tanggal 9 Oktober kami sudah menuju Sabu jadi percepat langkah dan supaya ini saya masih punya kewenangan anggaran sampai tanggal 10 jadi segera sudah untuk realisasi. Kalau tunggu itu berarti 0 sudah kita. Oke. Baik. Saya kira begitu Pak Alo. Terima kasih banyak Pak Dwi. Ya Bapak Pak Ibu Bina, makasih kita Pak ya. Ya saya izin Pak ya. Ibu Yayasan, Oke, Kepala Sekolah terima kasih. Terima kasih. Salam, selamat siang. Tuhan berkati. Salam. Harus tutup semua aja.